Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Suherdi sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Kenalkan, nama saya Indiana Sania dengan NIM 17056-25015 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas kontrak perjanjian lisensi hak cipta kasir usaha. Nah, adapun materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama latar belakang dan rumusan masalah, yang kedua ada dasar hukum, dan yang ketiga ada naskah kontrak dengan 13 klausul, dan analisis kasus, serta kesimpulan dan saran. Nah, mengapa perjanjian lisensi perangkat lunak itu penting? Karena di era digital seperti sekarang, perangkat lunak bukan sekedar alat bantu. Ia adalah aset bisnis bernilai tinggi yang bisa digandakan hanya dengan sekali klik. Berbeda dengan produk fisik yang kalau dicuri langsung ketahuan. Pelanggaran hak cipta digital seringkali baru disadari setelah kerugian terjadi. Oleh karena itu, kasir usaha menjadi objek perjanjian kita yang sudah terdaftar di DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor pencatatan HC SW 2025 0042. Artinya pelindungan hukumnya sudah ada, tapi pelindungan itu tidak otomatis bekerja. Kalau tidak ada kontrak tertulis yang jelas, tanpa lisensi yang baik, sengketa bisa datang kapan saja soal boleh atau tidaknya menggadaikan siapa yang bisa bertanggung jawab kalau itu sudah terjadi. Maka dari itu, UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 sudah mengatur sanksinya dengan tegas. Adapun denda-denda yang ada, yaitu 500 juta apabila denda maksimal pelanggaran hak cipta, sehingga 4 tahun penjara bagi yang melanggarnya. Jadi kontrak ini bukan sekedar formalitas, tetapi keharusan pada hukum. Di perjanjian lisensi ini ada 4 pilar hukum yang paling utama. Yang pilar pertama yaitu UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Nah, ini adalah dasar hukum utamanya. Pasal 80 mewajibkan lisensi dibuat secara tertulis. Pasal 81 mengatur kewajiban membayar royalti. Dan pasal 113 sampai 119 yaitu mengatur sanksi pidananya. Nah, pilar keduanya yaitu di hukum perdata sebagai hukum perjanjian umum. Pasal 1320 menetapkan 4 syarat agar suatu perjanjian sah di mata hukum. Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani berlaku seperti undang-undang bagi para pihaknya. Nah, ini yang kita kenal dengan asas Pastasan Servada pilar ketiga. Nah, UU Rahasia Dagang nomor 30 tahun 2000, yaitu untuk melindungi informasi teknis seperti source code dan metodologi perangkat lunak yang bersifat rahasia. Dan pilar keempat, yaitu asas-asas hukum kontrak yang menjiwai seluruh isi perjanjian, kebebasan berkontrak, konsensualisme, proporsionalitas, dan etikat baik. Nah, 4 pilar ini bersama-sama memberikan pijakan yang kuat dan lengkap bagi perjanjian lisensi pada naskah ini. Nah, adapun identitas para pihak dan objek perjanjiannya dengan nomor PJL garis miring HC garis miring 2026 garis miring 001. Yang pertama, adapun pihak pertama yang disebut sebagai lisensor yaitu PT Anak Bangsa, direktur utamanya dan atau diwakilkan oleh Sania SE MM. Berlokasikan di Jalan Pemuda, Kafling 27, Jakarta Timur, dengan kode pos 12190 dengan NPWP sebagai berikut. Adapun pihak kedua atau lisensinya yaitu CV Insakwin, direkturnya itu atau diwakilkan Syokid Arfi Eskom MT. Berlokasikan pada Jalan Manunggal nomor 2, Jakarta Utara 14410 dan NPWP sebagai berikut. Objek lisensi ini, Kasir Pintar ini, objek perjanjian adalah hak lisensi non eksklusif atas pihak pertama masih memberikan lisensi sama kepada pihak lain. Ada 4 larangan keras yang tidak boleh dilanggar atau reverse engineering alias membongkar kode program, sublicensing atau merusak lisensi ke pihak lain, menggandakan melebihi batas, serta memodifikasi perangkat lunak tanpa izin. Kalau dilanggar konsekuensinya sudah jelas, sanksi hukumnya ada. Adapun nilai transaksi, tata cara pembayaran dan jangka waktu. Yang pertama, one time fee saat penandatanganan itu sebesar 20 juta dan royalti tahunan itu sebesar 10 juta per tahun, dibayarnya setiap tanggal 27 April. Dukungan teknis 5 juta per tahun, dibayarnya bersamaan dengan royalti. Apabila pembayaran itu dilakukan terlambat, denda keterlambatan 2% dari bulan jumlah tertunggak. Nah, PPN 11% ditanggung oleh pihak kedua, serta pembayarannya itu bisa via transfer BCA. Jangka waktu perjanjiannya itu
2 tahun mulai dari 27 April sampai 2026, yaitu penandatangan awal dan bayar lisensi awal. 27 April 2026 juga pembayaran royalti tahun pertama, 27 April 2028 pembayaran royalti tahun kedua, serta perjanjiannya berakhir. Nah, 28 Maret 2008 deadline pengajuan perpanjangan. Adapun hak dan kewajiban Wan prestasi, force majeure, dan sengketa. Klausul ini yang berikut mengatur siapa berhak apa dan siapa wajib apa. Yang pertama, hak pihak pertama, yaitu menerima royalti dan biaya audit penggunaan SW, membatalkan lisensi jika pihak kedua melakukan wan prestasi. Nah, kewajiban pihak pertama yaitu menjaminkan kepemilikan HC sah, serahkan SW dan docs dalam 7 HK. Dukungan teknis jam kerja. Nah, adapun hak pihak kedua, yaitu pihak kedua berhak menggunakan perangkat lunak sesuai ruang lingkup, membuat 2 salinan cadangan, dan mendapatkan pembaruan. Serta kewajibannya adalah membayar tepat waktu, jaga kerahasiaan pada perangkat lunak, serta mematuhi semua ketentuan kontrak. Nah, bagaimana kalau ada yang tidak memenuhi kewajiban disebut wan prestasi, maka alurnya sudah diatur dengan jelas dan berjenjang. Yang pertama, dikirimkan somasi atau teguran tertulis. Pihak yang bermasalah diberi waktu 14 hari kerja untuk memperbaiki. Nah, ini disebut dengan cure period. Kalau tetap tidak beres, barulah masuk ke tahap penyelesaian sengketa. Selanjutnya itu ada musyawarah dulu selama 30 hari. Kalau misalkan musyawarah itu gagal, adapun masuknya ke mediasi. Kalau mediasi pun masih gagal, setelah itu dibawa ke BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang putusannya bersifat final dan mengikat, tidak bisa naik ataupun banding. Analisis klausul kesesuaian dan hukum bisnis. Analisis pemenuhan syarat pasal 1320 KUH Perdata dan UU HC 2014. Yang pertama, ada kesepakatan. Apabila terpenuhi, karena perjanjian ini dibuat secara sukarela oleh kedua pihak tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Syarat kedua, kecakapan. Hal ini terpenuhi karena keduanya adalah badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang memiliki kewenangan penuh. Syarat ketiganya yaitu terpenuhi juga karena objeknya sangat spesifik, yaitu kasir usaha dengan nomor pendaftaran DJKI yang jelas dan batasan penggunaan yang struktur. Nah, syarat yang keempat yaitu terpenuhi juga karena tujuannya adalah penggunaan perangkat lunak untuk kegiatan bisnis yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan. 4 syarat ini terpenuhi semua, jadi perjanjian ini dianggap sah di mata hukum. Jadi, apabila ada ketidaksesuaian dengan UU HC 2014, kita akan melihat aspek hukumnya. Bentuk pertama, bentuk tertulis sesuai pasal 80 ayat 1, yaitu terpenuhi pencatatan ke DJKI. Kesesuaiannya perjanjian tertulis plus bermartai. Pencatatan yang kedua, aspek hukumnya itu pencatatan DJKI. Pasal 80 ayat 2, kesesuaiannya itu pencatatannya 30 hari. Yaitu kewajiban royalti sesuai pasal 81 ada dan jelasnya besaran, sifat non eksklusif sesuai pasal 83. Royalti tahunannya itu 10 juta. Hal tersebut tercantum pada pasal 7. Nah, untuk itu terpenuhi. Adapun aspek sifat non eksklusif sesuai dengan pasal 83 dinyatakan tegas di klausul 5 dan referensi sanksi pidana sesuai pasal 113 sampai 119 ada di klausul 10. Kesimpulannya, 5 dari 5 aspek utama UU HC 2014 semuanya terpenuhi. Selanjutnya 5 klausul kritis dan aspek yang perlu diperkuat. Yang pertama ada royalti plus denda 2% per bulan. Hal ini wajar dalam kontrak bisnis, tapi ada catatan penting. Berdasarkan pasal 1249 KUH Perdata, hakim punya wewenang untuk mengurangi besaran denda kalau dianggap terlalu memberatkan. Jadi idealnya penetapan angka 2% ini perlu didukung justifikasi yang memadai. Klausul 9 soal force majeure. Ini adalah salah satu klausul yang paling relevan di era pasca pandemi. Definisinya sudah komprehensif, termasuk wabah penyakit yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional seperti COVID-19. Yang selanjutnya yaitu pada arbitrase BANI, ini adalah pilihan yang cerdas. Kenapa? Karena keputusan BANI itu final dan mengikat, tidak bisa dinaik banding, sehingga sengketa bisa selesai lebih cepat dan efisien dibandingkan lewat pengadilan biasa. Nah, pada pasal 5 soal larangan reverse engineering, ini standar internasional yang selalu ada di setiap end user
license agreement perangkat lunak. Melindungi aset teknis paling berharga dari pihak pertama. Nah, rahasiaan 3 tahun pasca kontrak ini yang sering dilupakan. Kewajiban ini menjaga rahasia tidak berhenti begitu kontrak selesai. Ia tetap melakukan 3 tahun setelahnya. Ini penting untuk melindungi informasi teknis dan strategi bisnis yang sempat dibagikan selama perjanjian berlaku. Dan yang terakhir, 4 hal yang direkomendasi. Ringkasan temuan dan rekomendasinya. Perjanjian lisensi hak cipta perangkat lunak memiliki landasan hukum kuat, yaitu di UHC 2014 sebagai lex spesialis dan KUH Perdata sebagai lex generalis. Nah, naskah kontrak PJHL HC garis miring HC garis miring 2006 garis miring 001 memuat lengkapnya 13 unsur yang dipersyaratkan, mulai dari identitas pihak hingga tanda tangan bermaterai. Nah, perjanjian ini memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata dan seluruh ketentuan utamanya UHC 2014. Jadi, perjanjian ini sah secara hukum. Model royalti, klausul force majeure, dan mekanisme bani mencerminkan keseimbangan kepentingan bisnis yang adil. Nah, saran dari naskah ini yaitu bagi lisensor, daftarkan ke DJKI sebelum menawarkan lisensi dan lakukan audit secara berkala. Bagi lisensi, verifikasi kepemilikan HC, pemberi lisensi, dan konsultasi klausul kritis ke konsultan hukum. Nah, yang ketiga ada membuat kebijakan, yaitu kembangkan standar baku atau model kontrak lisensi software nasional. Dan yang keempat ada akademisi, pada itu teliti lebih lanjut mekanisme audit teknologi dalam perjanjian lisensi di digital. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.